Bayangkan, Anda menginvestasikan miliaran rupiah untuk sebuah operasi agribisnis. Anda beli benih unggul terbaik, memborong pupuk berkualitas, dan mendatangkan deretan traktor canggih. Semua yang paling mahal ya. Bener banget. Setiap hari, Anda melihat roda berputar kencang. Pekerja berkeringat dari pagi sampai sore, mesin pabrik menderu terus-terusan. Di atas kertas, Anda merasa semuanya berjalan sempurna. Tapi pas musim panen tiba, margin keuntungan Anda justru hancur. Anda nyaris bangkrut. Mengapa? Nah, karena ternyata sibuk di lahan pertanian itu seringkali cuma jadi ya kayak ilusi terbesar yang menutupi fakta kalau Anda sebenarnya sedang mengemudi dengan mata tertutup. Mata tertutup? Itu dia. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita akan membedah topik yang sangat krusial untuk Anda para mahasiswa, yaitu dari slide pertama kita, Bab 6, tentang pengevaluasian atau evaluating. Ini bagian dari mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen semester 2. Ya, dan kita harus memberi apresiasi penuh kepada penyusun materi ini, Prof. Dr. Insinyur A.M. Aswin, MM. Materi beliau ini yang juga ada di saluran edukasi YouTube-nya, benar-benar membuka mata. Sangat membuka mata. Karena seringkali proses evaluasi ini kan cuma dianggap kayak tumpukan kertas birokrasi aja. Padahal ini radar navigasi penentu hidup matinya bisnis pertanian Anda. Betul. Konsep ini tuh sering diremehkan, dianggap cuma rutinitas administratif akhir tahun. Padahal kalau kita merujuk ke slide keempat tentang hakikat evaluasi, ini adalah jantung analitis dari fungsi manajemen. Peter Drucker pernah bilang, what gets measured gets managed. Apa yang bisa Anda ukur, baru deh bisa Anda kelola. Nah, mari kita jernihkan satu hal dulu nih. Karena saya sering banget lihat kebingungan di lapangan. Banyak orang mencampur adukan antara mengawasi pekerja, mengendalikan proyek, sama mengevaluasi. Mereka pikir, oh mandor udah keliling bawa catatan ya evaluasi udah jalan. Itu kerancuan yang fatal banget. Jadi gini cara misahinnya. Pengawasan itu sifatnya harian, fokusnya ke aktivitas langsung. Kayak Anda lihat buruh motong tandan sawit hari ini. Terus pengendalian itu memastikan aktivitas tadi nggak melenceng dari standar. Misalnya target potong 2 ton hari ini tercapai. Oke, terus kalau evaluasinya sendiri? Nah, evaluasi itu proses yang jauh lebih sistematis, menyeluruh dan berbasis bukti untuk menilai apakah target 2 ton per hari itu beneran berdampak pada keuntungan akhir perusahaan atau enggak. Masuk akal. Biar saya coba kasih analogi traktor ya. Kalau kita lagi nyetir traktor, pengawasan itu kayak ngelirik ke dashboard. Ngecek bensin masih ada, mesin nggak panas. Iya, ngecek indikator ya. Betul. Terus pengendalian itu ibarat tangan kita nyengkram setir kuat-kuat biar traktornya tetap di jalur lurus. Tapi evaluasi, nah ini dia, evaluasi itu pas matahari terbenam. Kita turun dari traktor, lihat peta rute bacakan hari itu, terus mikir, tunggu dulu, rute zigzag ini efisien nggak sih? Ada nggak pola yang lebih hemat solar buat besok? Analogi yang sangat tajam. Evaluasi itu momen Anda turun dari traktor buat ngelihat gambaran besarnya. Di slide kelima dibahas, evaluasi itu jembatan. Jembatan menuju panen raya. Dia ngehubungin rencana indah di ruang rapat, realitas di tanah berlumpur, sama perbaikan buat masa depan. Tanpa jembatan ini, manajer cuma meraba-raba di ruang gelap. Dan meraba-raba ini bisa menghancurkan proyek besar ya. Di slide ke-6 ada studi kasus 6.1 yang menarik banget soal ini. Kasus padi 5 ton. Oh, yang Dinas Pertanian Daerah itu ya? Iya, jadi mereka punya program ambisius mau naikin produktivitas padi dari 3 ton ke 5 ton per hektar. Anggaran turun, benih unggul disebar, pupuk disubsidi besar-besaran. Semua indikator pengawasan hijau. Tapi setelah 3 tahun, tebak hasilnya. Mentok di angka 3,8 ton per hektar kan? 5 tonnya nggak kesentuh sama sekali. Bener banget. Dan ironisnya, kalau tanpa evaluasi yang benar, insting birokrasi pasti reaktif. Kayak, oh petaninya males, atau kita butuh pupuk lebih banyak nih tahun depan. Padahal pas tim evaluasi beneran turun dan pakai data, apa yang mereka temuin coba? Penemuannya jauh beda dari asumsi orang kantor. Pertama, pupuk melimpah.
tapi petani nggak ngerti dosis pemupukan berimbang. Kedua, saluran irigasi primer ternyata rusak parah. Dan ketiga, penyuluh pertanian cuma ngumpul di desa yang jalannya udah diaspal. Astaga, fakta kayak gini nggak bakal ketahuan kalau cuma mantau distribusi pupuk dari gudang. Tepat. Makanya hasil evaluasi ini ngubah desain program. Alih-alih buang uang buat tambah pupuk, mereka perbaiki pintu air dan rombak jadwal penyuluh. Ini bukti kalau evaluasi itu nyari akar penyakit, bukan sekedar ngasih obat penahan sakit. Tapi jujur aja nih, saya mau jadi advokat iblis sebentar. Di slide ke-7 kan dibahas definisi dan manfaat evaluasi. Kayak untuk identifikasi kelemahan, dasar keputusan, akuntabilitas. Kedengarannya hebat, tapi di lapangan ini kan kerasa kayak mimpi buruk birokrasi. Cuma nyita waktu staf atau mandor ngisi kertas. Apa sih manfaat nyatanya buat individu yang dinilai? Itu kritik yang wajar, karena banyak yang ngejadiin ini cuma ritual tanpa jiwa. Tapi kalau kita jalankan 6 prinsip dasar evaluasi, relevan, valid, reliable, adil, transparan, dan praktis, dampaknya itu psikologis banget. Maksudnya dampaknya ke motivasi pekerja gitu. Iya, manusia kan fitrahnya pengen tahu pekerjaannya itu bermakna atau enggak. Evaluasi yang adil ngasih umpan balik. Yang bagus merasa dihargai, yang tertinggal tahu area mana yang harus diperbaiki. Bukan cuma dimarahi tanpa alasan. Artinya metrik pengukurannya juga harus benar dong. Kalau metriknya salah, malah destruktif. Ini nyambung ke studi kasus 6.2 di slide ke-8 tentang evaluasi penyuluh pertanian. Dulu kan penyuluh dinilai dari jumlah kunjungan ke desa ya. Nah, itu ilusi kuantitas. Kalau Anda nilai dari jumlah hadir, ya itu yang Anda dapat. Mereka cuma datang, minta tanda tangan absensi petani, terus pulang. Mengejar angka, bukan dampak. Makanya petani pada protes ya. Terus akhirnya metriknya diubah. Bukan cuma hitungan kepala, tapi ditambah kepuasan petani dan perubahan praktik di lapangan. Betul. Dan pas metriknya geser, perilaku mereka otomatis berubah. Penyuluh yang cuma datang minta tanda tangan skornya anjlok. Sebaliknya, penyuluh yang agak jarang datang, tapi bikin lahan percontohan, ngajarin bikin kompos, skor kepuasannya meroket. Orientasinya berubah ke penciptaan nilai. Wow, dari sekedar absensi jadi nilai tambah. Terus di slide ke-9, gimana caranya kita netapin alat pengukuran ini biar nggak salah sasaran? Kan kita nggak bisa evaluasi pakai perasaan doang. Prosesnya harus metodologis, visi besar diturunkan ke tingkat operasional. Misalnya kalau mau tingkatkan daya saing, dipecah tuh, berapa ton per hektar, berapa biaya produksinya. Malah sekarang pendekatannya lebih ke multidimensi kayak balance scorecard. Balance scorecard itu yang 4 pilar itu ya? Iya, jadi nggak cuma lihat uang aja, dilihat juga pelanggan puas nggak, proses internal pabrik efisien nggak, dan organisasinya terus berinovasi nggak. Soal menghilangkan unsur perasaan nih, di slide 10 ada studi kasus 6.3 yang seru soal formulir operator pabrik gula. Awalnya manajer frustrasi karena penilaian akhir tahun itu murni tebak-tebakan mandor. Mandor bilang, A rajin, B males, konflik dong akhirnya. Pasti kacau. Evaluasi subjektif itu musuh keadilan. Manusia itu penuh bias. Terus pabrik ini merombak sistemnya jadi formulir 1 lembar aja. Isinya absensi, kepatuhan K3, kelancaran mesin dari logbook, sama kerjasama. Objektif banget kan kelihatannya? Tapi tunggu, saya mau nantang nih. Kerjasama itu kan emosional. Gimana ngukur kerjasama secara objektif di selembar kertas? Bukannya itu balik lagi ke perasaan mandor? Pertanyaan bagus. Disitulah kita pakai jangkar perilaku atau behavioral anchors. Kerjasama di sini bukan dinilai dari seberapa ramah dia senyum, tapi dari tindakan spesifik. Contohnya kayak gimana tindakan spesifiknya? Misalnya, di formulir ditanya, apakah pekerja ini proaktif bantu bersihin ampas tebu di stasiun kerja temannya pas stasiun dia lagi kosong? Itu fakta yang bisa diamati, bukan perasaan. Dan dibikin cuma 1 lembar itu penting, biar praktis. Kalau terlalu tebal, orang ngisinya asal-asalan. Praktis tapi valid ya? Oke, kita udah punya alatnya nih. Sekarang, gimana pelaksanaannya? Di slide 11, dibahas ada 4 tahap penilaian kinerja. Benar, ini siklus ya. Pertama, perencanaan. Di awal musim tanam, atasan dan bawahan diskusi netapin target. Kedua, pemantauan di lapangan. Ketiga, penilaian formal. Dan tahap keempat ini yang sering dihindari, review dan diskusi umpan balik. Emang kenapa sering dihindari? Takut debat ya? Persis.
Banyak manajer nggak nyaman sama konfrontasi. Mereka kasih nilai jelek terus ngilang. Padahal ngasih rapor merah tanpa diskusi itu ngancurin moral. Untuk metodenya sendiri bisa top-down atau 360 derajat yang nanya ke rekan kerja dan mitra. Atau pakai MBO, Management by Objectives. Pakai standar SMART yang spesifik dan terukur. Tapi tetap aja penilainya manusia kan? Ada yang namanya halo effect ya, di mana manajer terkesan sama satu hal, misal karyawannya jago bikin presentasi, terus dianggap kerja di lahannya juga pasti bagus. Iya, padahal panennya gagal terus. Atau sebaliknya, bias kelembutan. Manajer nggak enakan, akhirnya semua dikasih nilai tinggi rata. Kinerja brilian disamakan sama yang mediocre. Bahaya banget. Di slide 12, ada studi kasus 6.4 tentang tenaga pemasar benih hortikultura yang ngerasa ini nggak adil. Mereka semua dituntut capai volume penjualan yang sama. Padahal yang satu ditempatin di wilayah irigasi modern dengan dana promosi besar, yang satu di wilayah kering kerontang tanpa dana. Itu kegagalan sistemik. Kayak balapan, yang satu dikasih mobil sport, yang satu traktor tua. Anda bukan lagi ngevaluasi kemampuan nyetir, tapi ngevaluasi fasilitas. Untungnya manajemen akhirnya sadar dan meratakan lapangan bermain dengan indikator pertumbuhan pangsa pasar lokal. Nah, anggaplah sekarang sistem udah adil. Di slide 13 kita bicara soal tindakan perbaikan. Pas hasil evaluasinya jelek, insting manajer agribisnis biasanya langsung pecat aja, cari orang baru. Itu jalan pintas yang merugikan. Cari orang baru itu mahal dan nggak jamin masalah selesai. Kita harus bedain antara gejala dan akar masalah pakai analisis 5 whys. Coba kita peragakan analisis 5 whys ini ya. Misalnya, hasil panen padi anjlok nih. Gejalanya produktivitas turun. Kenapa turun? Karena tanaman habis diserang hama. Kenapa hamanya bisa masif banget? Karena pestisida yang disemprot nggak kerja maksimal. Terus kenapa pestisidanya nggak maksimal? Karena disemprotnya pas ciau bolong, suhunya panas, jadi menguap duluan. Lah, kenapa disemprot di waktu yang salah begitu? Karena nggak ada SOP jadwal penyemprotan yang benar. Kenapa nggak ada SOP? Karena pengurus kelompok taninya belum pernah dapat pelatihan manajemen. Nah, ketahuan kan, akarnya bukan petani malas, tapi kurang pelatihan. Solusinya ya coaching, bukan surat peringatan. Keren banget. Dan buat perbaikannya, ada siklus PDCA ya, Plan, Do, Check, Act. Ini yang bikin mukjizat di studi kasus 6.5 di slide 14, soal koperasi sayuran segar. Oh, yang kehilangan 30% pasca panen itu ya? Iya, bayangin, petani panen 100 kilo, 30 kilonya hancur busuk di jalan. Berdarah-darah itu keuntungannya. Rugi besar itu. Terus pas dianalisis pakai PDCA, ketahuan ya akarnya. Ketahuan, petani dibayar berdasarkan kecepatan manen, bukan keutuhannya. Jadi sayur dipotong asal-asalan, dilempar ke keranjang bambu yang kasar, sayurnya memar semua. Nah, terus fase plan dan do-nya gimana? Mereka bikin pelatihan grading, kasih SOP selembar aja, dan paling penting, ganti keranjang bambu pakai keranjang plastik berbantalan. Fase ceknya, bam. Kerusakan turun dari 30% jadi 18%. Luar biasa. Dan di fase X, keranjang plastik itu jadi standar wajib ya. Dari 30 ke 18% itu hemat jutaan rupiah loh. Banget. Nah, dari skala koperasi kecil kita masuk ke slide 15. Penerapan evaluasi di agribisnis yang lebih luas. Ada 4 area ya, kinerja usaha tani, proses produksi pabrik, layanan kemitraan, sama integrasi strategi organisasi. Area kemitraan ini yang paling rawan konflik, apalagi studi kasus 6.6 di slide 16 soal kemitraan inti plasma sawit. Betul, konflik antara perusahaan inti dan petani plasma. Perusahaan marah karena sawit plasmanya rendah produktivitas dan buahnya mentah. Petani marah karena ngerasa ditipu, pembayaran lambat. Kalau nggak dievaluasi bareng, bisa demo besar-besaran ini. Konflik agraria emang sering muncul karena ketiadaan data bersama. Pas mereka akhirnya dipaksa duduk bareng di forum evaluasi, mereka harus geser emosi dan bicara pakai data. Perusahaan bawa data kematangan buah, petani bawa data logistik truk yang telat. Akhirnya ketahuan kan, jadwal truk diubah biar buah nggak busuk nunggu. Dan perusahaan ngasih insentif harga buat buah matang sempurna. Saling curiga digantikan dengan sistem yang adil. Di slide 17 ini diringkas banget. Evaluasi itu bukan cuma deretan checklist. Ini tuh ekosistem analitis. Membangun rasa percaya antara buruh, mandor,
penyuluh, dan perusahaan besar. Dan puncaknya, di slide 18, semua ekosistem ini bermuara ke organizational learning atau pembelajaran organisasi. Agribisnis ini sektor yang rentan, perubahan iklim, harga komoditas naik turun. Kalau organisasi nggak mau evaluasi dan belajar dari kesalahan musim lalu, mereka nggak bakal bisa adaptasi dan bertahan buat musim depan. Setuju. Nah, buat Anda para mahasiswa, di slide 19 ada 5 pertanyaan diskusi yang wajib Anda pikirkan. Kenapa sistem evaluasi sering cuma jadi dokumen mati? Kapan metode top-down atau 360 degree ini pas dipakai di agribisnis? Terus gimana ngatasi bias penilai di koperasi yang orang-orangnya saling kenal? Di krisis iklim. Untuk mendalami ini, di slide 20, Prof. Aswin menyertakan daftar bacaan dari pakar seperti Bateman, Robbins, Sinaga, Stankovic-Chuti, sampai Vuong. Ini literatur kuat yang mendukung kerangka pikir kita tadi. Betul sekali. Dan sebelum kita tutup, di slide 21, ada satu pertanyaan provokatif yang mungkin bikin Anda nggak bisa tidur malam ini. Waduh, apa tuh? Sepanjang sesi ini, kita kan bilang kalau musuh evaluasi itu subjektivitas, bias, dan perasaan manusia. Nah, bayangkan di masa depan yang udah dekat ini, algoritma AI dan drone sensor ngambil alih fungsi evaluasi. Drone terbang, ngitung tetes air, efisiensi langkah buru, nilai semuanya tanpa emosi. 100% objektif ya? Iya. Pertanyaannya, apakah dengan menghilangkan manusia, kita mencapai kesempurnaan evaluasi? Atau kita malah kehilangan empati? Mesin bisa aja kasih nilai merah ke pemasar benih yang gagal target, tanpa tahu desanya habis kebanjiran 2 minggu. Wow, itu dilema etis yang berat. Objektivitas sempurna melawan empati manusia. Sebuah teka-teki yang harus kita pecahkan seiring berjalannya waktu. Terima kasih ya sudah menemani kami menyelami lautan materi dari slide 1 sampai 22 ini. Teruslah mengevaluasi dan mencari celah pembelajaran. Karena besok pagi pas Anda naik lagi ke traktor bisnis Anda, pastikan Anda nggak cuma ngeraba dashboardnya, pastikan Anda tahu rutenya mau kemana. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.